Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfandi. Saya akan menjelaskan materi tentang organisasi, kerjasama tim, dan motivasi. Struktur organisasi. Kata organisasi mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional, yang kedua yaitu proses pengorganisasian. Proses pengorganisasian yaitu suatu cara di mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan ke para anggotanya. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian itu merupakan suatu proses struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang ada, serta lingkungan yang melingkupinya. Aspek utama proses penyusunan struktur organisasi. Yang pertama ada departementalisasi, yaitu pengelompokan kegiatan kerja agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Yang kedua yaitu pembagian kerja. Pembagian kerja yaitu pemerincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang terbatas. Kedua aspek tersebut merupakan dasar proses pengorganisasian yang sesuai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada pengertian pengorganisasian. Istilah pengorganisasian mempunyai bermacam-macam pengertian. Istilah tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan sumber daya yang paling efektif. Yang kedua, bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatan-kegiatannya. Yang ketiga yaitu hubungan antara fungsi-fungsi, jabatan-jabatan, tugas-tugas karyawan. Yang keempat yaitu cara para manajer membagi lebih lanjut tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan. Selanjutnya ada proses pengorganisasian. Proses pengorganisasian dapat ditunjukkan dengan tiga langkah prosedur berikut. Yang pertama yaitu pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu pembagian beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logis dapat dilaksanakan oleh satu orang. Yang ketiga yaitu pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi suatu kesatuan yang terpadu dan harmonis. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi atau desain organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal di mana organisasi itu dikelola. Struktur organisasi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada spesialisasi kegiatan. Yang kedua yaitu standarisasi kegiatan. Yang ketiga koordinasi kegiatan. Keempat sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan. Kemudian selanjutnya itu ukuran suatu kerja menunjukkan jumlah karyawan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi. Yang pertama yaitu strategi organisasi dalam mencapai tujuan. Kemudian yang kedua teknologi yang dipergunakan, ketiga anggota atau karyawan dalam suatu perusahaan, dan orang-orang yang terlibat di dalam suatu perencanaan struktur organisasi. Yang keempat yaitu ukuran organisasi. Makin besar organisasi, maka struktur organisasi akan semakin kompleks sehingga harus dipilih bentuk struktur organisasi yang tepat. Kemudian ada pembagian kerja. Kelompok dua atau lebih orang yang bekerja sama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Konsep ini disebut sinergi. Tiang dasar perorganisasian adalah prinsip pembagian kerja atau division of the board yang memungkinkan sinergi terjadi. Selanjutnya ada bagan organisasi. Manajer perlu menggambarkan bagan organisasi untuk menunjukkan struktur organisasi. Bagan organisasi memperlihatkan susunan fungsi-fungsi departemen-departemen atau posisi-posisi organisasi dan menunjukkan bagaimana hubungan di antara bagian-bagian tersebut. Satuan-satuan organisasi yang terpisah biasanya digambarkan dalam kotak-kotak, di mana dihubungkan satu dengan yang lain dengan garis yang menunjukkan rantai perintah dan jalur komunikasi formal. Bagan organisasi menggambarkan yaitu pembagian kerja, rantai perintah seperti manajer dan bawahan, kemudian ada tipe pekerjaan, selanjutnya ada pengelompokan segmen-segmen pekerjaan, dan yang terakhir itu adalah tingkatan manajemen. Bentuk-bentuk bagan organisasi. Menurut Henry Hodges, beliau mengemukakan ada 4 bentuk bagan organisasi. Yang pertama ada bentuk piramid, kedua bentuk vertikal, ketiga bentuk horizontal, dan
Yang terakhir yaitu bentuk lingkaran. Selanjutnya yaitu departementalisasi. Ada beberapa cara organisasi untuk memutuskan pola organisasi yang akan digunakan untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam untuk dilaksanakan. Cara bagaimana kegiatan-kegiatan dikelompokkan disebut departementalisasi atau departementasi. Kelompok-kelompok kerja formal organisasi. Organisasi mempunyai 3 tipe kelompok-kelompok kerja formal. Yang pertama ada kesatuan tugas khusus, kedua panitia, ketiga dewan atau komisi. Kesatuan tugas khusus atau task forces atau tim proyek dibentuk untuk menangani suatu masalah atau tugas khusus. Keberadaannya hanya sampai masalah dipecahkan, biasanya dibentuk untuk menangani masalah dan tugas-tugas yang kompleks dan melibatkan beberapa satuan kerja organisasi. Kelompok-kelompok tugas meliputi para wakil atau para pembuat keputusan dari satuan-satuan organisasi ditambah para ahli yang secara teknis diperlukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.